Kebijaksanaan Jokowi ditulis oleh Ridho di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan yang tepat di tengah kondisi sosial yang serba panik, yaitu kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pemudik melonjak sehingga membuat panik beberapa kepala daerah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Tidak berjalannya koordinasi antar kepala daerah, dan yang paling parah adalah kepala daerah yang mengambil keputusan sepihak tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tidak hanya PSBB saja yang menjadi kebijakan Presiden Jokowi, paket kebijakan yang diharapkan dapat menstimulus pergerakan ekonomi rakyat bawah pun diberlakukan pertanggal 1 April 2020. Ada yang berlaku selama 3 bulan dan ada yang sampai 9 bulan. Paket kebijakan yang dikeluarkan berupa PKH yang dinaikkan sebesar 25%, kartu sembako yang jumlah penerimanya ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta dan besarannya dinaikkan sebesar 30%, kartu prakerja jumlah penerima dinaikkan dari 2 juta menjadi 5,6 juta, diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19 dengan nilai manfaat 650.000 sampai 1 juta per bulan selama 4 bulan. Lalu ada gratis tarif listrik untuk daya 450 volt yang berjumlah 24 juta pelanggan selama 3 bulan. Diskon 50% untuk daya 900 volt yang berjumlah 7 juta pelanggan selama 3 bulan ke depan. Pemerintah Jokowi juga mencadangkan 25 triliun rupiah untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar san logistik, kebijakan keringanan kredit untuk para pekerja informal baik itu ojek online, supir taksi, UMKM, nelayan dengan penghasilan harian didukung oleh OJK dan berlaku di awal April 2020. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tidak bisa memuaskan semua pihak karena selaku pemerintah haruslah memikirkan masalah secara global, bukan per orang. Kebijakan yang dikeluarkan saat ini sangat membantu masyarakat kecil, namun masih memiliki kekurangan-kekurangan yang harus terus diberikan masukan kepada pemerintah, bukan malah mencibir dan mengajak masyarakat untuk berontak kepada pemerintah. Mungkin karena ada gejolak-gejolak pemberontakan seperti ini yang membuat Presiden Jokowi memutuskan dalam mengeluarkan kebijakan perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil jika diperlukan. Ingat ya, jika diperlukan. Karena ada banyak oknum yang menyerang pemerintah Jokowi ketimbang membantu solusi dan aksi di lapangan. Permasalahan virus COVID-19 ini bukan permasalahan satu sisi, melainkan berdampak di semua sisi kehidupan, baik sosial dan ekonomi, juga sektor industri dan pariwisata. Dan yang lebih menyedihkan adalah dampak berkurangnya pemasukan masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk menopang kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah sangat memaklumi jika terjadi eksodus secara besar-besaran dikarenakan pendapatan yang menurun dan kekhawatiran untuk tetap bertahan tanpa pemasukan. Tetapi eksodus besar-besaran tidak bisa dibiarkan karena akan sangat berpengaruh dengan tingkat penyebaran COVID-19, sehingga Presiden Jokowi pun menghimbau kepada kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan secara terukur dan tidak berlebihan. Pemahaman masyarakat dalam menerapkan arahan-arahan dari pemerintah pun perlu ditingkatkan dengan sosialisasi terus-menerus dan bahasa informasi yang mudah dimengerti. Karena persepsi masyarakat sangat berbeda dengan arah kebijakan pemerintah, seperti pedagang makanan yang sebagian besar berasumsi bahwa pemerintah melarang berdagang. Padahal tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh pemerintah adalah pelarangan untuk berkumpul dalam kondisi apapun karena dapat menyebarkan virus COVID-19. Pedagang sendiri pun tidak tahu pembeli itu berasal dari mana, dari zona amankah atau dari zona wilayah pandemik. Pedagang mesti mengalihkan cara berdagangnya dengan didukung oleh metode interaksi online untuk melakukan pemesanan dan mengantar pesanan, dan juga bisa dengan metode take away atau dibungkus jika tidak terlalu berkenan dengan metode online, sehingga meminimalisir berkumpulnya orang. Pedagang bisa juga membantu pemerintah dalam menerapkan physical distancing. Keadaan negara saat ini cukup sulit. Jika tidak sependapat dengan langkah-langkah kebijakan pemerintah, maka terapkan kebijakan sendiri dalam skala rumah tangga dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Jika bertentangan di kondisi seperti ini, pastilah dinilai memberontak dan konsekuensinya harus berhadapan dengan hukum negara. Masyarakat harus lebih waspada karena pasukan koalisi setan beserta antek-anteknya sedang memainkan drama untuk meruntuhkan negara yang kita cintai ini dengan menyebar isu-isu negatif terkait kebijakan pemerintah. Atas nama kebenaran melakukan hasutan dan fitnah ke pemerintahan, perlu diketahui bersama bahwa di masa darurat seperti ini, banyak penunggang gelap yang merusak dengan menghasut dan memprovokasi rakyat yang sedang kebingungan dalam menghadapi kebijakan pemerintah.
Indonesia adalah negara yang santun dan taat kepada aturan. Jangan dirusak dengan emosi sesaat yang akan berdampak menyusahkan orang banyak. Pemerintah pusat telah mengeluarkan tambahan dana sebesar 405,1 triliun rupiah khusus untuk penanganan COVID-19 dengan berbagai rinciannya. Sehingga masyarakat bisa tenang. Jangan mau dihasut dan diprovokasi untuk menimbulkan kericuhan. Jangan memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan darurat sipil di lapangan dengan bertingkah yang aneh-aneh dan sulit diatur, apalagi melakukan hasutan-hasutan yang berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat banyak. Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan tidak akan melakukan lockdown karena kebijakan itu tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Presiden Jokowi telah berkali-kali memberikan ultimatum bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak boleh dilakukan secara sepihak, meski dikoordinasikan ke pemerintah pusat. Faktanya beberapa daerah melakukan kebijakan dengan mengangkangi pemerintahan pusat. Hal-hal seperti ini yang menjadi salah satu batu sandungan ke pemerintahan pusat dalam mengatasi virus penyebaran COVID-19. Untuk masyarakat yang terdampak penyebaran virus COVID-19 agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar, utamakan berpikir dengan jernih dan positif, hindari ikut serta menyebarkan berita-berita palsu yang intinya menghasut dan memprovokasi.